Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah M. Fuadi Aziz Muri, peserta pelatihan dasar CPNS, golongan 2 Angkatan 1, kelompok 2, nomor absen 14, Kabupaten Tanah Laut, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan di video ini saya akan membahas tentang akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini termasuk bagian dari nilai-nilai dasar aneka, yaitu A untuk akuntabilitas, N untuk nasionalisme, E untuk etika publik, K untuk komitmen mutu, dan A lagi untuk anti korupsi. Kita mulai dari definisi akuntabilitas terlebih dahulu. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Dapat disimpulkan, akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nilai-nilai publiknya yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor kelompok dan pribadi. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Selanjutnya, memperlakukan warga atau masyarakat secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Ada 5 aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan menghasilkan nilai yang maksimal. Selanjutnya, memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Konsekuensinya berupa sanksi atau penghargaan, reward bisa. Selanjutnya, membutuhkan laporan. Laporan kinerja ini bisa berupa kontrak kerja untuk individu dan lakib untuk institusi. Selanjutnya, ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol atau kendali yang demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik ada 2. Yang pertama, dari segi vertikal, pertanggungjawabannya kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian untuk akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Ada 4 dimensi akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian akuntabilitas proses, apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Yang ketiga, akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Ada 3 mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis, misalnya SKP. Kemudian ada kontrak kinerja. Dan yang ketiga, laporan kinerja atau lakib. Ada 9 hal yang menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Ada kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, jadi seperti apa PNS yang akuntabel itu? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian akuntabilitas dalam agenda 2 dari nilai-nilai dasar PNS. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.